نبينا محمد ورسوله ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك وسلم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah kita senantiasa selalu dalam dirinya memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita sehingga kita di pada malam hari ini masih berkumpul di rumahnya Allah guna untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan kewajiban kita. Juga dilanjutkan kita duduk di dalam taman-tamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, yaitu kita datang di majelis taklim yang insya Allah dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan daripada kita rahmatnya, pengampunannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melanggengkan kepada kita daripada nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para putih hingga akhir zaman. Semoga apa yang kita lakukan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak nantinya akan memberikan kita kemuliaan, yaitu bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan daripada pelajaran kita yang mana di minggu yang lalu kita membahas tentang masalah menjauhi daripada maksiat. Kita masuk di masalah tentang telinga. Ya, telinga kita harus jaga daripada mendengar hal-hal yang tidak ada faedah, hal-hal yang berujung kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar orang-orang yang sering mencaci maki, mendengar orang-orang yang sering saling menghina, ya, mendengar caci makian orang yang sering mengecilkan orang lain, terlebih lagi mendengar daripada orang-orang yang menyibukkan dirinya atau melakukan daripada waktu kosongnya dengan menghibah orang lain ataupun dengan membicarakan orang lain. Ya, ini hal-hal yang tidak punya faedah, hal-hal yang bisa membuat telinga kita ini menjadi sarang yang rusak. Jadi harus hati-hati, telinga ini dijaga. Maka di sini dikatakan, ya, kita ulang sedikit, dengar, kuping kita didengar, awal diciptakan untuk mendengar kalam Allah. Saya mendengar apa? Mendengar Al-Quran, juga mendengar sunnah-sunnah Rasulullah, mendengar cerita-cerita para awliya Allah, ya, mendengar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Inilah yang diajarkan, yang disyaratkan oleh Imam Ghazali, dan itulah memang yang kita harus lakukan. Inilah yang harus kita lakukan ketika kita tuh malam mati.
Jadi perhatian kita untuk menggunakan telinga tadi dengan hal-hal suatu yang baik. Nah, di malam yang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah lisan. Ya. Beliau Imam Ghazali mengatakan, wa inna ma khalaqaka litaktsira bihi dzikrullah ta'ala wa tilawati kitabihi wa tarashidu bihi khalqallah ta'ala ila tariqatihi wa tadharu bihi ma fi dhamirika min hajati dinaka wa dunyaka wa jatamaltuhu bi ghairi ma khalaqallahu lahu faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fihi wa huwa aghlaba aqwalika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi wa la yakibba nafi nari 'ala manafiruhum ila aqli al-sinatihim. Beliau mengatakan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan untukmu untuk memperbanyak zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Ya, dilanjutkan juga dengan hal-hal yang lain. Ya, selain berzikir juga dilanjutkan dengan yang namanya bersolawat ataupun membaca Al-Quranil Karim. Ya, ini yang diajarkan sama beliau. Dan memang ini fungsinya mulut sebenarnya. Fungsinya mulut itu hanyalah untuk berzikir. Ya, memperbanyak membaca Quran, memperbanyak membaca sholawat. Terus di sini apa? Dikatakan sama beliau, mulut ini juga untuk yang namanya menyampaikan atau mengajak orang untuk melakukan yang namanya kebaikan. Oke, mulut ini kita gunakan juga untuk mengajak orang. Oke, menuntun seseorang untuk berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kayak kita lah ngajak orang bukan majelis. Oke, kalau udah pakai mulut agak susah juga kita. Oke. Paling mudah ngajak orang pakai mulut juga. Kalau pakai yang lain agak susah. Ya, bisa juga. Ya, ada lagi orang yang mulutnya tidak pakai mulut dengan pakai barang penurut dia langsung. Tidak ngomong lagi, terus dia majelis langsung dia ada orang yang ya, tapi susah kitanya susah. Kalau kita lemah baik, kita yang susah nih. Ngajak tadi yang susah. Paham lah deh ya. Kalau cuma pakai mulut itu ada yang melo, tapi kebanyakan tidak kasih melo. Iya melo, agak baik. Ya, itu memang susah kalau kita ngomongnya pakai mulut. Ya, tapi memang tugas kita seperti itu, mengajak orang kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, juga di sini lisan ini kita gunakan apa juga untuk menyampaikan maksud daripada hajat-hajat kita, hajat dunia sama hajat akhirat. Ya. Kalau engkau menggunakannya, kata beliau, di bukan yang engkau diciptakan dengannya, maka engkau telah kufur nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Ya, gawinya bukan untuk baca Quran, gawinya bukan untuk zikir, gawinya bukan untuk salawat, gawinya bukan untuk ngajak Allah, gawinya bukan untuk menggunakan lisan tadi dengan sebaik-baiknya, tapi gunakannya di luar hal itu.
Malah digunakan untuk satu maksiat kepada Allah. Nah ini bahaya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali, maka sesungguhnya engkau telah kufur terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa rasa'ihi. Ya. Apa dikatakan? Maka untuk itu gunakanlah lisan tersebut untuk membuat diri kamu itu tidak menjadi celaka, ya, tidak juga menjadikan diri kalian itu celaka tadi karena kejelekan lisan. Kalau kita jelek lisan, ujung-ujung pasti celaka pula. Kalau kita pengen baik, kalau kita pengen selamat, salah satunya ide lisan. Kalau lisan kita ini bagus, yakinlah dimanapun orang, kalau kita bisa jaga lisan, kalau kita bisa lisan ini digunakan dengan yang baik, pasti dimanapun orang senang. Tapi sebaliknya, kalau tidak bisa jaga lisan, siap-siaplah untuk menjadi orang yang paling dibenci. Siap-siaplah menjadi orang yang bakalan dijauhi sama Allah. Kenapa? Wong pun tidak galak pastinya, dekat sama orang yang bagus lisan. Sudah udah itu salah pakai ketik, ngaku sudah ketik. Juga itu mulut tidak bagus, tidak niat. Sekali ngomong kasar niat. Maka ini enak wong dekat sama orang seperti itu karena tidak bisa jaga lisan. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucaplah yang baik, kalau tak bisa diam. Ini yang diajarkan sama Rasulullah. Kalau kalian tak mampu untuk mengucapkan ucapan yang baik, maka lebih baik diam. Jadi ini sudah tidak baca mengucapkan yang baik, lalu campur dulu. Ada waktu namanya campur. Gak tahu mulutnya paling kasar. Tapi ada apapun namanya ngumpul pula. Kenapa menurut saya ngumpul? Kalau ada macam itu enggak. Daripada dia datang bawa itu hawas baik. Untuk aku ngumpul, baik itu tidak hadir. Kalau ada orang yang macam itu, sekali ngumpul dia tidak bisa jaga lisannya. Sekali ada pulang dia tidak diajar, tapi dia pengen ngumpul. Karena pada diajar tadi, kalau kita tahu daripada mulutnya, kan pasti tidak ngumpul pula. Nah ini yang bahaya. Harus hindar gitu. Daripada kita bawa hanya marah baik, nah jadi opsi. Ya ada orang tuh yang bisa kita ajak ngomong itu langsung dia masuk. Tapi ada juga orang yang nak dia dulu baru dia ngomong itu. Nah kita kan sebagai manusia biasa dah kacau terus nahan marah. Ini udah ini kacau. Nah berlari ya kayak ngapo, udah berlari bawaannya hawas baik. Nah bagaimana kita ngadepinnya ini? Kalau ada macam ini, bingung lah gitu. Nah berlari kita panitia, tidak berlari kita bawaan hawas. Mana? Nah, serba salah kan? Iya. Nah berlari kita ini panitia udah diselesaikan berlari. Apa udah bisa berlari? Panitia Ustaz. Ya tapi ada udah ini. Nah ngeri apa ngeri? Aku tergocor. Nah, udah tidak bisa jaga mulut. Inilah yang susahnya gitu. Maka kita disuruh ngajarkan, diajarkan sama Rasulullah. Kalau itu macam ini banyak-banyak sabar baik. Karena dimanapun pasti kita mau yang macam ini. Karena kawan-kawan kita tak seluruhnya itu baik. Kalau enggak, ada yang bisa jaga mulut, ada yang bisa jaga tutup mulut. Nah kalau ketemu kawannya tidak bisa jaga mulut, banyak-banyak sabar. Jangan salah. Kalau ketemu macam itu ya salah. Nah kalau kita yang sudah tahu, mulailah sedikit
ngeri tulisan kita nih. Ya, jago dikit-dikit walaupun tidak bisa sepenuhnya. Ya, kalau jago sepenuhnya juga kita berapa? Ngomong yang penting baik, bisa dah kita ngomong yang penting baik. Bisa? Tidak bisa ngomong yang penting baik. Tak bakalan bisa, pasti nak kelakar pula. Ya. Ya kita nih orang Palembang masih nak kelakar pula. Nak ngerimnya tuh tak bisa, nggak susah lah. Ya, tapi kita kalau ngejar dikit-dikit bisa, ngejar dikit-dikit baik. Ya, nahan dikit-dikit. Nak mulai ngomong tak benar, udah ngerim dikit. Habisnya kelakar lagi, dah apa? Ya, jangan sampai omongan-omongan kita ini bakal menjadikan susah, itu baik. Ya. Nah, di sini diajarkan kata beliau, "Fastazhar alaihim baghayatan quwwatika hatta yakibka fi qar jahannam." Wabil khabar inna rajula yatakallam bi kalimatil lihka biha ashabu wa yahwi biha fi qar jahannam sab'ina khalifah. Nah, di sini diajarkan sama Rasulullah salah satu hal yang paling banyak menjerumuskan manusia dalam jurang api neraka adalah lisan. Maka di sini diajarkan sama beliau, hati-hati jaga lisan dengan sekuat tenaga. Agar apa? Agar lisan tadi tidak menjadikan diri kita menjadi penyebab kamu masuk api neraka. Bahaya dah. Ya, ngerinya gitu. Dan sejaga mulutnya neraka. Ya, Rasulullah juga tahu. Sesungguhnya kalau seseorang, kata beliau, mengucapkan ucapan yang bisa membuat itu orang ketawa dengannya, ya. Nah, itu adalah penyebab kalian masuk ke dalam api neraka jahanam, yang mana kedalamannya tersebut selama perjalanan 70 tahun. Apa bisa macam ini? Padahal cuma ngajak orang ketawa. Ya, perlu diperhatikan hadis ini. Jangan kita selalu langsung mengartikan bahwa tidak boleh ngajak orang ketawa. Nah, ayo jangan sampai salah paham. Ya. Salah satu yang menyebabkan hati kita ini keras, ya, jadi kita tahu yang menyebabkan hati kita ini keras, salah satu adalah ketawa terbahak-bahak. Itu hati keras. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau ketawa jangan sampai mulut kemangat. Bisa ketawa dan mulut kemangat. Oke. Ya, Rasulullah kalau ketawa beliau paling banyak Rasulullah ketawa itu nanti dengan anjing, tapi dah. Hah? Ya Rasulullah ketawa beliau. Tapi ketawa beliau itu tidak makin mamat mau tidak menggigit keningan. Ya. Kalau ini sedikit, ini keningannya yang gigit Rasulullah. Waktu beliau ketawa. Nah kita ini, yang kalau kita ketawa, ini itulah yang bikin keras hati tuh. Ngakak-ngakak sampai mulut panas. Nah, menonton parpol PKI. Nah, ya, ketawa itu boleh, yang tidak boleh itu jangan ngakak dan mangap kamu itu kena. Itu yang dianjurkan. Jangan sampai mangap ketawa betul. Ya, ketawa biasa be, jangan sampai mangap itu, tidak dianjurkan. Ya, bukan tidak boleh, bukan berarti kita tidak boleh ketawa, kok boleh ketawa. Yang tidak boleh jangan sampai mangap itu. Yeah. Nah di sini ada sebuah cerita, ada sebuah riwayat, ada seorang yang meninggal dalam keadaan syahid di suatu peperangan. Ya, adalah ahli Rasulullah di zaman Rasulullah SAW. Maka ada orang berkata, hani'an lahul jannah. Ya, kabar gembira bagi dia adalah surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma yadrika
Kita tidak tahu. Maya derika. Kita tidak tahu. La'allahu kana yatakallamu bima la ya'ni wa yabkhal bima la yughni. Bisa jadi kata Rasulullah, dia pernah mengucapkan ucapan yang tidak ada manfaatnya, atau dia pelit dengan apa yang tidak mengayominya. Maksudnya dia punya duit, tapi dia tidak galak berbagi. Padahal dikit dia, kalau dia galak berbagi, dia walaupun sedikit, harta yang sedikit ini kalau kita bagi, tidak ada kita miskin kan? Tapi dia ini paling bakhil. Nah itu hati-hati juga. Jadi dua dikata Rasulullah. Pertama ucapan yang tidak ada manfaat, yang kedua adalah tidak galak berbagi. Nah, jangan jadi pelit. Pelit tadi sangarnya itu. Iya. Jangan jadikan diri kita adalah orang yang pelit. Kalau ada walaupun sedikit bagilah, jadi kasar. Kalau kita nak banyak duit susah. Kalaupun itu ingat, AGP lagi banyak duit. Kalau ingat lagi banyak duit, bisa bagi. Tidak ingat, hilang duit kamu. Iya. Kayak gini mangga. Lagi sekarang lah, kalau nak berbagi itu, lagi sekarang lah. Lagi macam-macam inilah. Tidak naik nominal. Kalau berbagi itu tidak makin nominal. Apapun yang kita bisa bagi kan. Walaupun cuma 2.000, walaupun cuma 5.000. Ini cuma mengajarkan kita. Mengajarkan kita apa? Ini loh, ada yang susah dari kita. Jadi ingat. Itu loh. Fungsi sedekah itu di situ. Cuma untuk mengingatkan kita bahwasanya kita ini masih diinjak rezeki lebih sama Allah. Kita hanya sama orang lain tuh cuma untuk ingatkan kita, ya Allah, nyatanya masih ada yang lebih susah dari aku. Itu fungsi sedekah. Itu yang pertama. Yang lainnya juga mengajarkan kita fungsi sedekah ini adalah untuk membuat rezeki kita tuh dapat lagi. Gitu. Jadi kalau ada omongan, ada ungkapan, nah nunggu kayu dulu baru sedekah, salah. Kapan nunggu kayu kamu? Tahu sudah kayu kamu? Kita tahu. Nunggu 2 tahun lagi baru nak sedekah. Iya Ustaz, insya Allah 2 tahun lagi anak kayu baru nak sedekah. Nah, mau gino 2 tahun. Itu kan orang ada pikiran macam itu. AKB nak sedekah tuh, takut ania miskin. Ada macam itu kan? Ada orang macam itu ngomongin miskin. Ngomongin kapan pula awak sama susahnya nanti sedekah. Masih mending ngomong tadi. Pada orang yang ngomong itu tidak mikir dia. Sudah tak lanjut ngatur ibu. Nah, orang ini. Oh itu kan cuma baca ngatur baik. Itulah baca jago lisan tadi. Nyingok susah. Kalau orang bisa jago lisannya, pas dia mikir, ya Allah syukur ya Rabbi Allah, masih cukup harinya makan, masih cukup harinya aku pakai baju, aku pakai apa, masih cukup ya Allah. Nyata masih ada saudaraku yang lebih susah. Kalau orang mikir Pak, kalau orang tidak mikir itulah ucapan tadi keluar. Kadang-kadang macam ini. Ada orang itu yang kita nyingok, dia tidak kekurangan, masih muda, tidak kekurangan apa-apa, jasadnya masih utuh. Jasadnya masih utuh, tidak kekurangan apa-apa. Apakah kita pantas ngomongi seperti ini? Ayo, ini masih muda, masih gagah. Ada yang ngemis. Apa pantas ngomong macam ini? Tidak. Karena seluruh orang itu tidak mungkin dia punya gawe, mungkin dia tidak punya gawe, mungkin dia sudah susah kaya nyari gawe kemana-mana. Jadi kalau kita berpikir lebih panjang lagi untuk jago lisan kita ini, ketemu yang macam itu nada tangan, dosa kita banyak ngoceh. Maklumi baik. Kalau kita tak bisa menjawab, ya paling banyak diam.
Kata itu. Ini dosa. Untuk apa? Ngotori hati kamu, Pak. Ngotori lisan kita, Pak. Jujur aja. Iya. Iya. Wong itu cuma baca ngomong, Pak. Cuma baca ngomong, baca ngatui, Pak. Iya. Harusnya kita mikir, harusnya orang yang seperti itu bersyukur. Dia orang gawe. Dia masih capek tak nyari duit. Bersyukur. Hingga yang tadi, yang masih dalam keadaan utuh, tidak kurang, masih muda. Dia beda nasib dengan kita. Oke. Kalau orang punya otak, kalau macam itu orang yang punya otak. Oke. Kalau orang yang bukan kita nak ngino, tapi orang banyak yang macam itu. Mentang-mentang orang yang masih muda, masih gagah, masih kuat, tapi dia dalam keadaan minta sama orang. Apakah salah orang tadi? Yang tidak tahu mungkin di rumah di utang ada kan? Mungkin terlihat utang ya bagaimana? Yang penting intinya adalah jangan kita mandang daripada uang tersebut. Kita pandang hal yang paling kecil. Hal yang paling kecil itu apa? Kalian kalau mau maling, kalian gebok dengan sekerasnya. Ini bukan bela. Ini bukan bela. Seharusnya kan kalau orang yang seperti ini, harus tahu dulu ngaku dia maling. Tapi tidak, otomatis langsung cari, hancur lainnya. Memang perbuatan dia salah. Tapi kan kita harus seperti ini. Mengapa orang itu bisa maling? Pernah kita pikir macam ini? Tidak, kita tidak pernah. Yang namanya nanya itu tidak pernah. Sekali dia maling sudah habis uang itu. Nah, so kayak pengemis tadi. Kita bandingkan. Bandingannya macam mana? Untuk supaya lisan kita ini tidak jelek gitu. Masih baguslah wong ini minta-minta sama wong. Daripada dia lakukan maksiat, bagus banget. Ini kan dia minta-minta, memang kalau dari segi mata kita mandang dia remeh dah. Dari segi mata kita hina lah minta sama wong ini. Tapi kita harus mikirannya panjang. Ngapo sampai dia minta-minta ini? Ngapo ini sampai minta-minta? Kalau memang dia nih wongnya malas, nah bisa jadi kita dosa sanjung karena kemalasan dia. Tapi kalau kita tahu, kita tidak tahu. Kalau dia malas emang, nah, mungkin bisa jadi kita dosa sanjung dia sudah dosanya selesai. Sudah selesai, dosa nak ngoceh-ngoceh. Iya. Kalau kita galak nganjuk, wong ini masih itu dosa sanjung selesai. Daripada kamu keluar persiapan. Kalau mau berubah ya lemah. Kalau tidak berubah, apa manfaatnya? Ada manfaatnya kita ngomongin dia? Tidak kan? Kalau kita ngomongin wong tadi, di wong ini berubah, yang semuanya males, kita ajak ngomong, kita bukan menghina kita ngomongin, dia berubah, ya alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak berubah, anak ngasih macam itu, hari ini dia minta-minta, besok masih minta-minta, nak ngomong apa? Hati kita yang kotor, Pak. Mulut kita yang kotor. Tidak kata guna. Cuma diam ya baik. Cuma untuk kita lebih mawas diri baik. Kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kau masih berikan kecukupan, masih berikan kemampuan, masih ada duit masuk tiap harinya dengan tanpa minta-minta. Kita syukuri. Wong yang tadi untuk menjadikan pelajaran kita baik. Alhamdulillah budak ini masih muda, tapi Allah menunjukkan kesusahan untuk dia. Kan bagus itu kan. Doakan budak tadi. Nah itu bagus. Lisan kita lisan manfaat.
Bukan lisan nak hino wong baik, bukan lisan nak ngatoi wong baik, kan nak kate ngono. Tapi jarang macam itu mikir, Pak. Wong yang jarang mikir macam ini ngapa lah dia? Jarang mikir macam ini ngapa lah? Karena adanya kesombongan dalam diri dia. Merasa cukup kalau dengan apa yang ada dalam diri dia. Merasa lebih hebat dalam diri dia. Ya, itulah yang membuat hati kita bagus di situ. Memandang orang remeh, memandang orang dengan perasaan angkuh. Aku lebih hebat dari orang itu. Aku lebih muda. Dan alhamdulillah aku sekarang udah gawe, aku sekarang bisa nyukupi keluarga aku. Udah merasa hebat. Nah, orang-orang seperti inilah yang terkadang memandang orang yang lain remeh. Jadi kita jangan ngotori mulut kita untuk mengucapkan hal-hal yang nggak faedah, tinggal kelas. Selagi hal-hal yang untuk menghina orang, tinggal. Udah kata faedahnya. Kalau wong itu sakit hati, lantak gitu. Mana gitu kalau sakit hati dengan ucapan kita, kamu dunia akhirat aginya, dunia kena perkara, akhirat kena perkara. Kalau dunia perkara apa diminta? Ucapan yang apa pasalnya itu? Ada pasalnya itu? Apa? Kena kan? Cemaran baik ya. Kebencian. Kebencian. Lain kebencian lain lagi. Nah, iya. Dunia kena, akhirat kena. Gara-gara apa? Gara-gara tak bisa jaga mulut tadi. Tahunya pening-pening nian memang. Makanya jagonya mulut kita hati-hatinya. Dunia akhirat sudah nunggu. Kalau salah, siap-siap deh. Kalau benar, alhamdulillah. Dunia akhirat nunggu juga kalau benar. Kalau mulut tadi dipakai dengan cara yang baik, nunggu juga akhirat juga nunggu, dunia juga nunggu. Itulah namanya ya mulut ini. Salah pakai, siap taruh. Benar pakai, siap emak. Tinggal kita dulu mau caranya. Aku kena lemak, aku kena taruh. Kalau pengen lemak, ya jago benar-benar mulut ini. Kalau pengen caro, tinggal ucapan yang dapatnya aku, sudah. Nah, itu masalahnya. Tidak payah-payah. Makanya hikmah sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan lisan ini. Lisan pangkal pahala, lisan itu pangkal dosa. Apa kata Rasulullah? Rasul zunub kadzib. Pangkal dosa itu adalah bohong. Bohong itu dari mana? Lisan. Enggak. Lisan dosa no, pangkal. Akar dosa itu dari mulut. Bohong tadi itu dari mulut. Nah, dari mulut bohong ini nyebar tak? Bohong satu, bohong dua, bohong tiga, ada bohong sampai ujung-ujung. Kok bohongan ini tapi daerah kan bohong tadi. Adalah bohong selanjutnya. Nah, itu temponya dari lisan. Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Jadi masyaallah hadirin sudah dikatakan. Nah, di sini beliau Imam Ghazali mengatakan, "Fahfaz lisanaka bisamania." Maka jagalah lisanmu dari 8 perkara. Nah, jadi lisan ini timbulnya 8 perkara, baru sih dari sikap timbul 8 perkara. Nah, hebatnya lisan ini. Kan banyak dosanya dari lisan. Kalau yang lain itu sikap, tangan sikap, mata sikap, telinga sikap, yang lainnya sikap. Yang paling banyak lisan. Maka
Imam Ghazali, jago lisanmu dari 8 dosa Pak. Banyak. Yang pertama bahwa beliau, yang pertama adalah bohong. Jagalah lisanmu daripada kebohongan. Wala ta'udun nafsaka minal kadzib. Janganlah engkau membiasakan dirimu daripada kebohongan. Hazlan wa yad'u ilal kadzib fil jad. Wal kadzib min ummahatil kaba'ir wallah. Apa kata beliau Ghazali katakan? Bohong itu adalah ibunya dosa-dosa besar. Bohong ibunya dosa-dosa besar. Cuma inna ka'idha arafta bidzalika sabqata adalah ada wasikau biqaulika. Kemudian sesungguhnya engkau apabila engkau mengetahui tersebut, tapi kita lakukan, maka jatuhlah keadilanmu. Salah satu yang menurunkan keadilan itu adalah sikap bohong. Kalau mau bohong pasti ada lah. Ada kalau mau bohong. Tidak bakalan adil. Timbulan bagiannya macam ini. Timbulan bagiannya macam ini. Bakal ada lah. Timbulan aslinya dia dapat 50. Tapi dia bohongi, bagian kau ini 45. Adik kau juga 45. 10-nya mana? 10-nya di dia. Ada lah. Tidak bakalan adil macam ini. Maka jatuhlah keadilannya. Kalau dia sampai berani bohong. Berarti kaulika dan kemantapan ucapan kau. Wa tadrid wa tasdirakal amil wa tasakir. Nah, di sini yang harus kita pahami adalah jangan sampai membuat diri kamu itu jatuh harga diri gara-gara kebohonganmu, dan kebohonganmu itu menjadi menjadi akalnya dirimu itu dicap sebagai pembohong. Kebohongan sekali, tapi gara-gara kebohongan dia dicap sebagai pembohong. Kemana? Sekali loh, sekali. Tapi sekali ini, kalau wong tahu dia berbohong, hingga akhirnya wong tak galak lagi, tak percaya sama dia. Sudah selesai gitu. Jujur macam ini sudah selesai dulu. Iya itulah. Sekali berbohong itu, walaupun setelahnya 100 kali jujur masih nggak saya. 100 jujur itu bisa dicampakkan dengan satu kebohongan. Itulah hebatnya sama kayak satu kebaikan. 1000 kebaikan dikalahkan dengan satu keburukan. Nah, begitu bohong tadi. 100 kejujuran. Dengan satu kebohongan itu bisa meruntuhkan yang 100. Makanya semula kita jujur terus songyo, sekali berbohong tapi ketahuan sudah selesai. 100 kali tidak kati apa-apanya. Sama kayak kita bayar sama uang itu juga. Uang 100 apa kita bayar sama uang 100 kali, tapi sekali jahat malah diingat. Jahatnya diingat pada kebaikannya. Itulah manusia. Begitu pun bohong, manusia pasti ingat jeleknya pada bagusnya. Tidak bisa kita pungkiri. Siapapun orang itu, kalau sudah masalah yang macam ini yang timbul dari mulut, pasti orang itu agak susah.
Nak bukti apa baik kamu, nak sejujur apa baik kamu. Kalau wong sudah tahu sifat kamu, kalau wong sudah tahu pernah kesalahan kamu, bakal susah. Oke. Contoh nih contoh. Bukan kita nak ngatokan, tapi yang sudah kejadian. Oke. Ketika wong baru bebas dari penjara, apa yang dia dapat? Mohon. Padahal wong ini baik di penjara kan? Baik, tidak maksiat, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, tapi setelah keluar apa yang terjadi? Masih buruk pula di mata wong. Tidak ada bagus-bagusnya. Nah, minta gawe, tidak terima, ayo salah. Ya, nah, bekas salah. Ya, ingat wong apa? Ingat wong itu yang kesalahan dia. Ya. Tapi sebelum dia ngaku kesalahan, wong ini adalah wong sangat baik, galak bantu wong, galak bantu wong miskin, galak ngejuk ngejuk hadiah-hadiah lah sama wong itu. Dikenal kebaikannya sebelum dia ngaku kesalahan tadi. Apakah dia ingat kebaikan kemarin? Tidak diingat. Dilupakan. Yang diingat adalah kesalahan dia. Nah, begitu pun bohong tadi. Sebelum dia bohong tadi, dia sudah melakukan 1000 kejujuran. Tidak pernah yang namanya bohongi wong. Tapi mungkin karena keadaan terdesak, keadaan lagi butuh, sehingga dia melakukan satu kebohongan. Dia niatnya cuma sekali nih boy, bohong, aku nak bantu wong tua aku bisa kejadian. Aku minta ampunnya ya Allah, aku terpaksa melakukan ini, bohong ini terpaksa. Misal keadaan terdesak dan bisa apa-apa lagi, cuma ini yang bisa dilakukan, hingga akhirnya dia bohong. Nah, tapi karena kebohongan ini dia ditahui wong, apa yang terjadi? Sudah selesai wong ini. Dalam dosa gawe kemudahan lagi. Apa gawe ke dia? Hati-hati deh duit kehilang. Omongannya kan macam itu. Hati-hati deh barang kau hilang. Apa? Kalau bohong udah ini galak bohong. Padahal cuma sekali, tapi dia omongnya apa? Galak bohong, udah ini salah, rasa lah kau, agak rugi baik, agak kau nyesel baik, kesian tak berani? Kesian. Inilah hebatnya bohong tadi di sini. Makanya Imam Ghazali mengatakan hati-hatilah, jangan sampai kalian mendapatkan cap sebagai pembohong gara-gara kalian melakukan sekali kebohongan tadi. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa kadzalika fa'al bi jami'i uyubi nafsika. Fa innaka la tadri kafaqan uyubaka min nafsika bal min ghayrika. Wa man tahabbati min ghayrika istaqrihu ghayraka minka la mahala. Wa la taqul nafsika dzalika. Nah, di sini diajarkan sama beliau. Maka lakukanlah seluruh di anggota daripada aib dirimu, maka sesungguhnya itu engkau tidak akan tahu kejelekan aibmu dari dirimu sendiri daripada bahkan daripada orang lain. Kita nak tahu aib itu siapa? Yang tahu aib kita ini siapa? Kecuali diri kita. Maka tutup-tutuplah. Jangan kalian buka. Ada lagi, mungkin tidak sengaja aib kita diketahui wong. Ada juga yang tahu aib kita. Tapi yang paling penting adalah tutup seluruh aib-aib dirimu. Jangan pernah kalian buka. Jangan pernah kalian buka aib diri kalian depan wong. Kalaupun memang tidak sengaja kita terbuka, ya sudah, tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling penting adalah kita balik lagi masalah lisan tadi, karena ada waktunya itu diperbolehkan soal untuk bohong, ada waktunya. Bukan di setiap waktu dia harus jujur, ada waktu yang dia harus berbohong, benar ada.
Aduh, yang dia harus harus bohong. Nah, itu contoh. Ketika ada dua kubu tahu ya? Yang nomor kubu, nah iya. Ya, ada dua kubu. Nak berperang. Iya. Nah, saling berbunuhan. Nah, kita nih melakukan kebohongan tadi itu apa? Untuk mendamaikan mereka. Ya, boleh tak? Boleh. Ya, kita mendamaikan mereka. Iya, kebaikan. Karena ini masalah nyawa. Ada yang kedua, kalau misal ada seseorang yang dia ini nyawanya terancam, nak dibunuh wong. Nah, kami terancam tadi, dia sumputan di rumah kita. Ya, dia minta tolong, nyawanya minta tolong untuk menyelamatkan orang ini. Ya, diperbolehkan berbohong. Kalau salah, kalau yang dari orang salah kok. Salahnya ngapa dia dulu? Mau dibunuhan uang juga kok. Hah? Mau bunuh uang, buat yang ngejar dia. Kamu bunuh uang. Ya. Kalau melek syariat Islam, itu dibunuh lagi. Kasih tahu ya. Hah? Kasih tahu. Jangan boleh. Jangan kasih tahu polisi, tapi kalian berwajib. Ya, kalau masalahnya, kalau maling bawanya. ya, Maling bawa. jangan kita aja tahu itu dia mati nyawa dia. Ya, dia polisi. Ya, ini kalau kita nanya, nah ini, mana itu? Biar kita tak jadi bingung. Ketika seseorang itu adalah korban yang dibunuh, boleh. Iya. Bekal wong, misalnya di bekal wong dia tidak tahu sama kita, tanya bulan tadi kemana, tidak tahu, misal untuk menyelamatkan nyawanya, nah itu boleh. Tapi kalau untuk yang lain, tanya dulu, jangan kita langsung kata Ustaz ini boleh diselamatkan nyawanya, nah bahaya dulu kamu, ya, jangan salah pengerti, biar seperti jangan sampai sembarangan. Kata budak ini bunuh uang, kemudian terus menyelamatkan nyawa. Nah, hati-hati, beda lagi pembahasannya, beda. Malam, insyaallah dunia akan kesehatan. Lagi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semoga pengumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati Allah, perkumpulan yang mengundang pengampunan Allah, dan kita diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah, dan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya dan di dalam menjauhi segala maksiat, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita, Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarga kita, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan afiat kepada kita, kepada keluarga-keluarga yang sakit di antara kita, kepada saudara-saudara kita semua muslim, kepada para sahabat kita, kepada kita, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.